wabarakatuh. Saya Rahel Asafa Marwa dan teman saya Rizky Maula Ilsa Fitri dan Rohmatul Mauludiyah dari kelompok 8. Kami akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Semarang terhadap Jepang atau yang disebut dengan Perang 5 Hari. Nama saya Rizky dan saya akan menjelaskan mengenai awal mula terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang merupakan salah satu dari serangkaian perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Disebut sebagai perlawanan 5 hari di Semarang karena pertempuran ini berlangsung selama 5 hari. Pertempuran ini terjadi ketika amarah para pemuda tersulut oleh kabar tewasnya Dr. Karyadi oleh tentara Jepang, di mana pada saat itu Dr. Karyadi tengah melakukan perjalanan ke reservoir Siranda guna memastikan berita bahwa Jepang telah meracuni sumber air di daerah tersebut. Pertempuran semakin memanas ketika Jepang mengumumkan gencatan senjata pada tanggal 17 Oktober 1945. Namun Jepang diam-diam juga melakukan serangan ke berbagai kampung. Kronologi kejadian. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah dijatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Jepiring ke Bulu. Dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Kido Butai terkenal sebagai pasukan yang berani. Dan untuk maksud mencari perlindungan, mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Setelah kaburnya tawanan Jepang pada Minggu 14 Oktober 1945 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan RS Purusara. Mereka menyita sedan milik Jepang dan merampas senjata milik mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskan ke penjara Bulu. Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan aksinya, yakni meluncuti 8 anggota polisi istimewa yang saat itu sedang menjaga sumber air warga kota Semarang, reservoir Siranda di Candi Lama. Ke-8 anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Sore itu tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir itu. Rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air di Candi Desa Wungkal itu adalah salah satunya sumber mata air kota Semarang. Sebagai kepala RS Purusara, sekarang RSUP Dr. Karyadi. Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut. Selepas maghrib, ada telepon dari pemimpin rumah sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi selaku kepala laboratorium Purusara segera memeriksa reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun itu. Dr. Karyadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di berbagai daerah, terutama di jalan menuju reservoir tersebut. Istri Dr. Karyadi, DRG, Soenarti, mencoba mencegah suaminya pergi, mengingat keadaan sangat genting itu. Namun Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus tersebut karena menyangkut nyawa ribuan orang. Semarang. Akhirnya DRG Soenarti tidak berbuat apa-apa. Ternyata dalam perjalanan menuju reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang
di Jalan Pandanaran bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya. Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun 1 bulan. Saya Rahel dan saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang 5 hari tersebut. Yang pertama adalah Dr. Karyadi. Dr. Karyadi ialah dokter yang akan mengecek cadangan air minum di daerah Candi yang kabarnya telah diracuni oleh Jepang. Ia juga merupakan kepala laboratorium Dinas Pusat Purusara. Yang kedua adalah Wongsonegoro. Wongsonegoro ialah gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan oleh Jepang. Yang ketiga adalah Jenderal Nakamura. Jenderal Nakamura ialah perwira tinggi yang ditangkap oleh TKR di Magelang. Yang keempat adalah Kasman Singodimedjo. Kasman Singodimedjo ialah perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. Yang kelima adalah Dr. Sunarti. Dr. Sunarti adalah istri dari Dr. Karyadi. Yang keenam adalah Mayor Kido. Mayor Kido ialah pimpinan Kido Butai, pimpinan Batalion Kido Butai yang berpusat di Jatingaleh. Yang terakhir adalah Dr. Sukaryo dan Sudanko Mirza Sidarta. Dr. Sukaryo dan Sudanko Mirza Sidarta ialah tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama Wongsonegoro. Untuk mengenang perjuangan rakyat Semarang, maka dibangunlah sebuah monumen bernama Tugu Muda pada tanggal 10 November 1950 dan diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Selain itu, nama Dr. Karyadi juga diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit di Semarang. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.